Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk memberitahukan bahwa Siti Maryam adalah perempuan yang terpilih yang akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dipilih dari semua perempuan alam pada waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada Siti Maryam dengan memerintahkan untuk kunut, untuk sujud dan untuk ruku'. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, kunutlah kamu kepada Tuhanmu dan sujudlah juga ruku bersama orang-orang yang ruku. Kalimat ini dikatakan oleh malaikat kepada Siti Maryam. Mereka diperintahkan untuk menyampaikan bahwa Siti Maryam itu diperintahkan untuk kunut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dipilih itu berarti ada beban dan tanggung jawab yang besar. Untuk menerima tanggung jawab dan beban yang besar itu diperlukan mental yang kuat. Nah, bahkan bukan hanya mental yang kuat, bisa jadi dengan fisik yang kuat juga. Karena kalau misalnya mental kuat, fisik kuat, insya Allah akan terasa ringan. Kalau misalnya mentalnya kuat, fisiknya lemah pun akan terasa ringan, walaupun berat. Tapi sebaliknya, kalau mentalnya lemah walaupun fisik kuat itu akan susah. Apalagi kalau mental lemah dan fisik yang lemah. Makanya dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala dididik, dibina dengan perintah untuk 1 kunut, 2 sujud, 3 ruku. Kunut ini artinya taat. Jadi kata para ulama, setiap ada kata di dalam Al-Quran kunut, qanitun, kunutun jamaknya maknanya adalah tulul qiyam. Jadi lama ketika berdiri dalam sholat. Aman huwa qanitun ana al-laili. Apakah orang yang kunut pada waktu malam hari? Nah, jadi kunut mah sholat tahajud nanti lila. Jadi lain dengan ukur tahajud, tapi tahajudnya lila, baru disebut qanitun, orang yang kunut. Nah, kenapa sampai bisa lama? Karena dia taat terhadap perintah Tuhannya, bahkan melebihi dari perintahnya pada batas standar. Jadi lamun misalnya sholat tahajudna 15 menit bisa tahajud tuh tahajud, tapi iya mah saja misalnya. Berarti itu orang yang kunut melebihi dari apa yang diwajibkan. Tapi dalam makna secara umum kunut itu artinya al-khusyu'u, tunduk, taat. Seperti di dalam Al-Quran ketika langit dan bumi itu kunut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di dalam satu riwayat Siti Maryam itu kalau dia sholat sampai bengkak kakinya, bahkan sampai mengeluarkan nanah cairan kuning ku lami-lami. Nah, bahkan ketika ruku sampai keluar dari telapak kakinya, ketika sujud sampai keluar air mata kuning dari matanya. Kira-kira seberapa lila sujudnya gitu, namun juga gitu. Nabi pun juga sama, dalam satu riwayat pernah dikatakan
Nabi itu kata Siti Aisyah kalau sholat tahajud dia sampai bengkak kakinya. Nah ketika ditanya kenapa sampai di bengkak kakinya, Rasul itu lama sholatnya. Berapa lama? Satu rakaat itu Al-Baqarah, Ali Imran sampai pertengahan surat An-Nisa. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'alal haula'i syahida. Langsung jerik Nabi tekuateun. Kemudian memberhentikan sholat di rakaat pertamanya. Bagaimana jika kami datangkan kaifa idza ja'a bi kulli ummatin bisyahidin? Bagaimana jika kami akan datangkan bagi tiap umat saksinya dan kamu Muhammad akan jadi saksi bagi semua umat manusia. Berat Nabi itu, maka Nabi menangis dan memberhentikan rakaat yang pertama. Nah, Fatimah rahimahumullah itu disebutkan yang pertama itu kunut, yaitu tulul qiyam. Tulul qiyam berdiri secara lama. Berarti lamun berdiri secara lama itu bacaannya berarti yang dihafalnya banyak. Kalau misalnya tidak banyak tapi mau tulul qiyam maka boleh diulang-ulang. Sugan kul huwallahu 1000 kali mah mangga tiasa. Tapi yang lebih baik itu membaca Al-Quran ayat-ayat yang panjang. Berarti orang yang bisa kunut itu ya hafalannya juga harus panjang. Nah, kemudian Fatimah rahimahumullah setelah kunut juga diperintahkan pasjudi dan sujud. Kemudian sujud itu adalah posisi gerakan yang tidak dilakukan kecuali hanya di dalam sholat dan tidak layak dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu dalam satu keterangan, Fir'aun itu saking inginnya diperlakukan seperti Tuhan, yaitu manusia sujud kepadanya. Kalau ada manusia yang mau bertemu dengannya itu dibuatkan satu pintu, satu lorong. Pintu itu ya seukuran manusia berdiri masuk. Tapi ketika masuk, lorongnya itu tiba-tiba menjadi lebih pendek. Yang mendekan terus. Tapi kan orang anu rek abus teh wayahna kudu mimiti mah nantu lempang terus ruku buki pendek pernah ngorondang sujud keluar suku Fir'aun. Tapi kaki itu hayang disujudan ku jelema. Nah, karena memang sujud itu tidak layak dilakukan kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalimat kalau misalnya diperintahkan boleh satu orang sujud kepada orang lain, pasti seorang istri harus sujud kepada suaminya karena besarnya hak dari seorang suami. Kalaupun boleh, tandanya tidak boleh. Tapi ini menunjukkan besarnya hak seorang suami dari istrinya. Nah, sujud, kemudian yang ketiga warka'i dan ruku'lah. Sujud adalah ruku'lah. Biasanya ruku'lah. Ini dia mah ruku'lah, sujud adalah terus ruku'. Nah, kata para ulama ini bukan tartib karena kalimat waw itu jam'un, mengumpulkan, tidak seperti fa. Kalau fa itu tartib. Fa, summa itu tartib. Kalau wawu itu jamak kumpulan, kalau au itu tahdir pilihan. Nah, warka'i ma'ar raki'in dan rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Ada yang mengartikan ini dalil untuk sholat berjamaah. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ada juga kalimat warka'i dan rukulah seperti orang-orang yang suka ruku. Nah, itu jadi patokan sholat mah ulah kumaha sorangan, tingali batur bisi urang nu dilakukeun teh can tangtungna mun beda tanyakeun nah batur kitu nah urang kitu. Lamun urang apal alasan urang kieu mah kakara nanya ka batur nah batur kitu. Ai urang teu apal urang kieu alasanna mah kuduna tanyakeun nah urang kieu. Ya.
Kudu eran dasar orang nah kieu salat teh oh tinggali ustad anu oh cek ustad anu misalnya oh dalilna teh ieu tapi lamun misalna teh urang geus apal landasan terus batur beda kakak tanya nah batur kitu da urang mah kieu nu kapanggih tina landasan teh. Nah ikhwatul iman rahimakumullah kenapa tidak dikatakan atuh salat we parentahna nepi ka diparentahkeun teh sok kunut taat atau berdiri lama sok ruku kemudian juga sok sujud atau titah sholat we kata para ulama ini memang gerakan-gerakan sholat tetapi gerakan-gerakan yang paling baik yang paling sempurna dan paling disukai itu adalah 3 gerakan ini. Takbir bagus, duduk di antara 2 sujud juga bagus, tapi gerakan ini yang paling dicintai dan disukai oleh Allah. Atau kunut menandakan ketaatan sampai lama berdiri lama. Ruku itu artinya taat juga, sujud pun juga artinya taat juga. Nah semuanya itu bentuk ketaatan. Ruku setengah, kemudian juga sujud. Kita tentuin bangun misalnya ruku dipanjangan saleutik ambek-ambekan. Batur mah nepi ka ngarambet nepi ka bedug luhur kuatin insyaallah kita lanjutkan aku lo kali hadza wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.